Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di program Talk Show Bincang hari ini. Untuk hari ini Rabu 8 September 2021. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan aktivitasnya diberikan kelancaran. Dan kita tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan berbincang-bincang tentang isu terhangat di hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait glorifikasi pelaku kejahatan seksual di televisi, dan kita akan berbincang bersama Bapak Dr. Jasra Putra MPD selaku Kepala Divisi Wesmonef dari KPAI. Dan sebelum kita menyapa Bapak Jasra, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi terkini Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv.co dan @beritasultantv, fanpage Facebook kita di Sultan TV, dan juga Anda bisa mengikuti kegiatan dan juga update informasi terkini kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan juga nanti Anda bisa melayangkan pertanyaan terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu glorifikasi pelaku kejahatan seksual di televisi, dengan cara layangkan pertanyaannya di kolom live chat live streaming kita di Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini Dr. Jasra Putra MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, Mas Bian. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi pendengar Sultan TV ya. Iya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Bian. Oke, siap. Dan mungkin sebelumnya bisa disapa terlebih dahulu nih pemirsa Sultan TV pada pagi hari ini, dan juga mungkin kawan-kawan KPAI yang saat ini sedang bertugas nih, Pak. Ya, selamat pagi pendengar dan penonton Sultan TV ya, dan termasuk juga teman-teman Komisi Pelindungan Anak Indonesia baik di pusat maupun daerah. Semoga tetap sehat selalu, semangat ya, semangat pagi, dan jangan lupa ya tetap waspada, menjalankan protokol kesehatan karena COVID belum usai. Gitu. Benar, siap. Dan pada pagi hari ini Pak, kita akan membahas soal glorifikasi pelaku kejahatan seksual di televisi, karena seperti yang kita tahu, yang terkini ini adalah pemberitaan tentang SJ yang bisa dibilang kebebasannya ini disambut secara berlebihan bahkan oleh lembaga penyiaran televisi. Dan ini lumayan cukup mendapatkan kecaman dari beberapa masyarakat, dan bahkan dari KPAI sendiri ini mengecam dan juga meminta untuk televisi tidak mengundang dari SJ sendiri. Dan kalau kita ngebahas nih Pak soal glorifikasi pelaku pelecehan seksual terhadap anak khususnya di televisi, dalam hal ini SJ gitu ya. Sebenarnya seperti apa nih tanggapan KPAI terkait glorifikasi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lumayan cukup dibesar-besarkan di televisi nih Pak? Ya, pertama kita tentu sangat menyayangkan ya, glorifikasi SJ ini adalah secara hukum dan juga sudah menjalankan hukuman, merupakan pelaku kejahatan seksual anak, di mana negara sedang konsen terkait 4 isu besar ya. Presiden Jokowi dan kita semua sedang mengawal isu ini. Salah di antara 4 isu itu adalah menurunkan kekerasan kepada anak. Kekerasan dalam artian kekerasan baik fisik, psikis, termasuk juga kekerasan seksual. Nah, oleh sebab itu kita tentu dikagetkan ya dengan pemberitaan yang sangat luar biasa, dan termasuk juga media juga memberikan tempat ya terkait ex narapidana kejahatan seksual anak ini. Dan ini tentu bertentangan dengan semangat negara yang sedang memerangi kejahatan-kejahatan seksual kepada anak, dan termasuk juga
melukai korban ya kalau kita melakukan glorifikasi kepada pelaku kejahatan seksual anak gitu ya. Dan korban tentu akan menjadi trauma kembali gitu ya, melihat pelaku yang disambut oleh publik yang sangat luar biasa melalui teman-teman melalui pemberitaan, melalui media, berbagai macam media gitu ya. Dan tentu setiap melihat pelaku, korban ini pasti akan mengingat ya kejadian katakanlah 5 atau 6 tahun yang lalu gitu ya. Dan ini akan bisa menghambat korban untuk pulih secara sempurna. Kita tahu bahwa kejahatan seksual anak ini bagi korban lukanya sangat mendalam gitu ya. Traumanya sangat mendalam, dan banyak ahli menyatakan kapan itu bisa selesai traumanya ya tidak bisa ada yang memastikan gitu ya, karena masing-masing korban itu tentu berbeda melihat apa yang dia alami. Masing-masing korban akan berbeda merasakan apa yang dia alami. Nah, oleh sebab itu kita KPAI ketika kasus ini muncul, kita langsung melakukan pleno ya hari Senin kemarin, karena juga banyak aduan juga masuk ke kita, mention melalui Twitter, melalui IG, melalui Facebook ya, yang dimana publik sangat marah ya terkait glorifikasi yang dilakukan melalui media gitu ya. Dan kita sudah bersurat juga ke Komisi Penyiaran Indonesia. Per tanggal 6 September kemarin kita sudah kirim surat sesuai dengan mandat dan tugas yang diberikan ke Komisi Pelindungan Anak Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2014. Di antara tugas itu adalah memberikan masukan dan kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan anak, dan kita juga melakukan telaah dan kajian dari masukan publik tersebut. Dan jangan lupa pemirsa Sultan TV bahwa di Undang-Undang 35 tahun 2014, di mana di pasal 4 itu dinyatakan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kemudian kontrol dan perekat sosial. Nah, selain itu menurut undang-undang ini di pasal 72 juga di nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui penyebar luasan informasi ya dan materi edukasi yang bermanfaat dari sisi aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan memperhatikan tentu kepentingan terbaik bagi anak gitu Mas. Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin soal tadi kan sempat disinggung juga kalau glorifikasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini sangat berdampak kepada korban gitu ya, dan salah satunya karena trauma dari korban itu sendiri. Nah, kalau sejauh ini korban dari SJ ini kalau KPAI menilainya atau melihatnya seperti apa nih, melihat glorifikasi dari pelaku yang warawiri di media nih Pak? Ya, yang pasti pertama tentu kita akan melihat beberapa kerentanan ya. Pertama tentu rentan berdampak imitatif bagi anak, karena meski ia menjadi pelaku kejahatan seksual, tetap terkesan terhormat ya. Jadi pemberitaan yang sangat luar biasa, yang ini tidak berimbang dengan apa yang dialami oleh korban gitu ya. Apakah ex pelaku ini sudah mengetahui bagaimana kondisi korban gitu ya? Apakah siapa yang menjamin bahwa korban itu sudah selesai rehabilitasinya? Siapa yang menyatakan bahwa korban itu sudah tuntas gitu? Nah, saya kira banyak kajian-kajian yang menyatakan bahwa korban kejahatan seksual anak ini cukup lama untuk melakukan pendampingan, dan kita juga melakukan pengawasan terkait lembaga rehab. Karena sebagian lembaga rehabilitasi kita dari 23 titik kabupaten kota yang kita survei di tahun 2019 sebelum COVID, itu menyatakan hampir 60% kan tidak tuntas rehabilitasi kekerasan terhadap anak gitu ya.
Jadi dengan pemberitaan seperti ini tentu akan memperdalam situasi-situasi buruk kepada tumbuh kembang anak kita. Itu satu. Kemudian kedua, rentan menimbulkan kesan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu merupakan hal yang biasa pada akhirnya. Iya. Toh dia setelah ditahan, dielu-elu oleh publik, disiapkan tempat bagi dia, siaran untuk dia, gitu ya. Kemudian pemberitaannya sangat luar biasa. Padahal kejahatan seksual anak ini adalah menjadi salah satu concern negara untuk memerangi, mengurangi gitu, termasuk juga memastikan rehabilitasi pada korban gitu. Jadi ini adalah bertentangan dengan undang-undang kita kalau kita melakukan glorifikasi kepada kejahatan kepada pelaku kejahatan seksual anak ya, terutama pelaku dewasa gitu ya. Nah, yang ketiga tentu pemberitaan yang berlebihan ini akan tadi saya sampaikan akan mengganggu suasana batin masyarakat dan termasuk juga korban gitu. Jadi penolakan petisi yang sangat luar biasa di Change.org itu salah satu media kanal itu, saya kira ini adalah alarm positif bagi perkembangan atau perlindungan anak ke depan gitu. Bahwa publik kesadaran publik ya sangat luar biasa terkait perlindungan anak ini gitu, apalagi ini adalah pelaku kejahatan seksual gitu. Ya, saya kira tuntunan bagi publik ya tentu harus diberikan edukasi yang sehat, sebagaimana peran media adalah mengedukasi publik gitu ya. Saya kira tokoh-tokoh yang dalam tanda petik ada masalah di masa lalunya, ya apalagi ini adalah kasus anak yang sangat sensitif, ya tentu kita harus hormati dan hargai korban-korban yang jumlahnya bukan 1-2 orang gitu. Banyak ya korban-korban yang sedang menjalankan rehabilitasi. Kalau kita memunculkan salah satu tokoh ini adalah tokoh yang menjadi panutan publik, ya saya kira ini adalah sesuatu yang sesat akal yang harus kita luruskan gitu Mas. Oke, nah ini sebenarnya lumayan cukup miris gitu ya ketika lembaga penyiaran dianggap kurang sensitif untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah kalau dari KPAI sendiri ini melihatnya kenapa nih khususnya media televisi ini masih memberikan panggung nih dan bahkan mengglorifikasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak nih? Ya, karena kita tidak punya wewenang ya untuk memberikan masukan kepada lembaga penyiaran, maka melalui KPI lah, salah satu komisi negara yang ditugaskan dan memiliki kewenangan terkait kontrol siar ya yang ada di lembaga media tersebut gitu ya. Saya kira kita KPI tentu mendukung terkait keputusan-keputusan yang dilakukan oleh teman-teman KPI ya. Dan saya sudah melihat komentar ya bahwa salah seorang komisioner juga sudah menyampaikan untuk tidak mengglorifikasi ya lembaga-lembaga penyiar terhadap pelaku kejahatan seksual anak ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan kontrol dari KPI dan termasuk juga publik ya, tentu ini terus kita suarakan gitu. Jangan sampai hanya kasus ini saja gitu, termasuk juga kasus lain gitu yang di mana pelakunya adalah pelaku dewasa. Dan kita sudah pernah berhasil ya bersama teman-teman komisi KPU ya, komisi penyelenggara pemilu ya, di tahun lalu di isu pilkada, isu legislatif ya. Teman-teman KPU pernah membuat aturan terkait calon legislatif, calon kepala daerah yang memiliki track record masa lalunya adalah pelaku kejahatan seksual anak untuk tidak mencalon. Dan itu aturan itu alhamdulillah jalan gitu ya. Ada beberapa ex-napi gitu itu, salah satunya korupsi ya. Nah saya kira contoh-contoh baik seperti ini harus kita edukasi dan kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada publik gitu ya, bahwa isu ini adalah isu negara, bukan isu KPAI saja gitu. Semua kita dan termasuk juga teman-teman media tentu bagian dari itu ya, untuk memastikan bagaimana lembaga siar salah satu tujuannya adalah tentu memberikan edukasi kepada publik, karena siaran itu adalah siaran publik ya, ditonton oleh publik ya. Tentu publik punya hak juga dong untuk menilai apakah ini layak atau tidaknya. Nah saya kira
teman-teman KPI sudah mendengar itu ya. Mudah-mudahan ada formulasi kebijakan yang tepat ya terkait bagaimana glorifikasi yang sangat luar biasa ini untuk kita hentikan gitu ya. Kita stop gitu ya. Mungkin saya kira banyak siaran-siaran lain yang rating dan dan seterusnya itu bisa menjadikan edukasi bagi publik kita gitu Mas. Oke, dan ini menarik sebenarnya sebelumnya juga KPI ini kan sudah membuat larangan terhadap glorifikasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun pelarangannya ini bukan spesifik untuk melarang tampilnya SJ khususnya gitu. Nah, sebenarnya kalau KPAI sendiri menilainya dan melihatnya, ini apakah sudah efektif nih yang dilakukan KPI dengan melarang atau membuat peraturan, yaitu melarang glorifikasi tadi nih Pak? Iya, saya kira itu adalah salah satu langkah yang tepat ya Iya. untuk menyampaikan kepada teman-teman media siar, gitu ya, apapun jenisnya, gitu ya, bahwa lembaga penyiaran itu ya dan termasuk juga fungsinya ya fungsi edukasi tadi gitu ya. Iya. Dia edukasi dan juga hiburan yang sehat ya. Di mana dari tontonan dan tuntunan itu ya tentu kita berharap isu pemenuhan dan perlindungan anak ini kan menjadi perhatian kita semua. Benar. Kemudian yang kedua, bagaimana tontonan itu juga bisa mendorong anak-anak kita teredukasi. Kemudian dia mengenal budayanya, Iya. gitu ya. Dia mengenal dia sesungguhnya berada di Indonesia, negara Pancasila, gitu ya. Yang saya kira tokoh-tokoh yang ditampilkan kita berharap tokoh-tokoh yang tidak kontroversi, ya. Iya. Tokoh-tokoh baik itu hiburan atau film dan seterusnya, tokoh-tokoh yang bisa, karena artis itu pasti ada fan-nya, termasuk juga Benar. anak-anak gitu ya. Benar. Nah kalau fan-nya itu ada masalah masa lalu dan dia tahu, kita khawatir ini akan ditiru oleh anak-anak kita gitu ya. Kita ini yang menjadi kewaspadaan kita. Nah kemudian yang kedua tentu kita menghormati peran KPI ya, sebagaimana salah satu kontrolnya melalui pedoman pelaku penyiaran dan standar program siar ya, Iya. dengan prinsip-prinsip bagaimana bisa menginset ya prinsip perlindungan anak dan berorientasi pada korban, saksi dan pelaku anak gitu ya. Dalam artian bagaimana anak-anak kita bisa dibantu ya untuk percepatan pemulihan dari korban pelaku kejahatan seksual anak atau mungkin kekerasan lainnya gitu ya. Dan semakin banyak kita memberikan informasi yang positif gitu ya, ini akan tentu tanda baik untuk perkembangan dan perlindungan anak-anak kita ke depan gitu ya. Tapi kalau ini kita biarkan gitu ya, glorifikasinya terus-menerus gitu ya, tentu ini akan mencederai perasaan korban dan memperlambat bangkitnya psikis korban, luka korban gitu ya. Dan tentu kalau kita lihat lebih jauh, glorifikasi ini tentu bertentangan dengan etika ketimuran kita selaku bangsa Indonesia yang dimana sangat menghargai ya terkait bagaimana sensitivitas terkait isu ini gitu ya. Dan saya kira semua agama sepakat gitu bahwa isu ini adalah isu kita gitu ya, isu semua kita, dan memastikan bagaimana isu kejahatan seksual anak ini harus kita turunkan gitu ya. Nah, glorifikasi ini tentu akan berlawanan dengan itu ya, di mana pelaku kejahatan seksual anak masa lalu itu toh itu diagung-agungkan, dielu-elukan gitu, seolah-olah kita menjadi bangsa yang permisif gitu, menganggap bahwa itu isu atau kasus biasa saja gitu. Nah, inilah yang KPAI punya kepentingan dan kita punya kepentingan jangan sampai membalikkan logika kita ya terkait kasus ini gitu Mas. Oke, nanti bakal kita lanjutkan lagi nih Pak perbincangan kita pada pagi hari ini terkait glorifikasi pelaku kejahatan seksual khususnya di televisi. Dan kita masih mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya terkait perbincangan dan juga tema kita pada pagi hari ini, yaitu glorifikasi pelaku kejahatan seksual di televisi bersama Bapak Dr. Jasra Putra
MPD selaku Kepala Divisi Wesmonef dari KPAI bisa langsung dilayangkan pertanyaan Anda di kolom live chat, live streaming kita di Sultan TV. Dan yang pastinya kita akan kembali lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Oh, saat ini kita sedang melakukan proses pencarian dulu, terutama terlebih itu di pesisir-pesisir sungai, karena kondisi air masih sangat deras. Mandi, kotor, habis nyemplok. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama Bapak Dr. Jasra Putra MPD selaku Kepala Divisi Wasmonef dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Dan kita masih mengajak Anda, pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat, live streaming kita di Sultan TV. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Jasra terkait glorifikasi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dan tadi juga sempat disinggung kalau KPI ini kan sudah memiliki pedoman-pedoman yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat media penyiaran sebenarnya ini membuat tayangan yang ramah anak, khususnya terhadap korban-korban kekerasan seksual anak. Nah, kalau dari KPAI sendiri ini menilainya apakah pedoman dari KPI yaitu P3SPS ini sudah cukup atau memang ada beberapa yang perlu dibenahi nih, Pak? Ya, pedoman ini tentu kalau kita lihat kan banyak hal ya yang bisa katakanlah mengambil isu pemenuhan dan perlindungan anak, ya. Misalnya bagaimana konten ini adalah konten edukatif, gitu ya. Dan saya kira anak-anak kita sangat banyak sekali ya
menonton ya, baik itu menonton video-video atau TV-TV tertentu gitu ya. Apalagi dalam situasi pandemi ini di mana anak-anak kita banyak di rumah dan belajarnya sebagian banyak juga melalui daring gitu ya. Nah, saya kira tugas kita untuk memastikan bagaimana konten-konten yang edukatif itu, dan termasuk juga teman-teman KPI kita sering berkoordinasi lah. Dulu ada kasus misalnya ada salah satu sinetron ya yang juga publik marah, dan kita juga KPI juga sempat melakukan rapat koordinasi nasional waktu itu dengan teman KPI, teman-teman lembaga sensor, di mana judul filmnya kontroversi ya, soal poligami. Sementara pemerannya adalah usia anak gitu ya. Dan ini tentu bertentangan dengan usia anak dan juga isu kita di Indonesia gitu ya. Salah satu isu kita itu kita lagi concern menurunkan isu pernikahan usia anak. Ini kan mengangkat isu itu. Nah, jadi koordinasi ini sudah berjalan baik. Saya kira teman-teman KPI punya concern juga ya. Walaupun norma yang ada saya kira bisa dimasukkan bagaimana soal isu perlindungan anak gitu. Karena ya masing-masing kita ini yang sudah berkeluarga tentu memiliki anak, dan juga bagaimana anak-anak kita juga bisa terlindungi dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik itu. Nah, lalu yang kedua, mudah-mudahan dengan surat yang kita layangkan 6 September kemarin gitu ya, ini bisa dipertimbangkan oleh teman KPI terkait glorifikasi yang sangat luar biasa ini ya kita hentikan saja gitu ya, kita stop gitu ya, biarlah kasus ini berjalan seperti biasa dengan kasus-kasus pelaku kejahatan seksual anak lainnya gitu ya. Jangan sampai kita karena ini seorang tokoh publik lalu menjadi isu ini menjadi isu biasa gitu ya. Isu yang yang ditonton oleh anak-anak kita yang 84 juta ini, jika dia menonton ya tentu ini bisa merusak pandangan anak juga gitu ya. Kalau ini tidak bisa dijelaskan oleh orang tua terkait posisi glorifikasi yang sangat luar biasa ini, ya tentu anak-anak kita menjadi sesat informasi. Dia tidak mendapatkan informasi yang layak untuk anak itu ya. Di mana ini adalah bagian hak anak untuk diberikan informasi yang layak tersebut gitu ya. Apa itu informasi yang layak? Ya, informasi yang tidak mengandung konten-konten negatif gitu ya. Konten-konten yang tidak edukatif gitu ya. Nah, saya kira syarat-syarat apa yang dilakukan oleh SJ ini adalah memasuki syarat itu gitu ya. Publikasi yang berlebihan gitu ya. Kemudian anak-anak kita tidak mendapatkan apa-apa ya, terkait hanya ketenaran saja yang dia dapatkan gitu dari SJ gitu ya. Tapi untuk pemenuhan dan perlindungan anak kita ya tentu akan menjadi mundur ke belakang gitu ya. Padahal negara sedang konsennya baik sumber daya yang ada, uang, kemudian SDM dan aparatur negara sedang memerangi bagaimana menurunkan angka kekerasan terhadap anak ini gitu ya. Dan ini tentu bertentangan dengan program negara kalau kita melakukan glorifikasi yang berlebihan gitu Mas. Oke. Nah, kalau KPAI sendiri kan ini sudah mengajak nih untuk masyarakat untuk tidak menonton televisi yang menampilkan SJ dan juga di YouTube gitu. Sedangkan kalau di televisi kita tahu ada KPI yang mengawasi penyiaran di televisi. Sedangkan kalau di YouTube ini sejauh ini belum ada lembaga yang mengawasi atau bisa memberikan sanksi kalau ada pelanggaran-pelanggaran terhadap tayangannya. Nah, kalau dari KPAI sendiri ini menilai bagaimana nih tayangan-tayangan yang mungkin ada di YouTube yang bisa saja ini menjadi panggung bagi SJ nih, Pak? Iya, tentu salah satu senjata empuk itu adalah pemirsa ya, publik. Kalau publiknya nggak nonton ya wassalam gitu, ya selesailah gitu ya. Ya tentu ini terus kita edukasi ya kepada masyarakat untuk tidak menonton ya terkait SJ yang katakanlah apakah melakukan kegiatan-kegiatan yang disiarkan secara publik melalui
siaran-siaran yang ada ya, lalu YouTube, IG dan seterusnya gitu ya. Dan tentu kita akan melakukan kajian juga gitu, berkoordinasi dengan Kominfo gitu ya. Apakah ini adalah layak atau tidaknya. Ya, tujuan kita tentu tidak membatasi kreativitas seseorang gitu ya. Tujuan kita adalah bagaimana informasi publik ini bisa memberikan edukasi pada anak-anak kita. Anak-anak kita mendapatkan informasi yang layak gitu ya, informasi yang bisa menjaga tumbuh kembang mereka gitu. Dan saya kira semua kita punya tanggung jawab, termasuk juga ex-napinya gitu ya, punya tanggung jawab untuk memastikan bagaimana isu ini adalah isu negara yang harus dijalankan secara baik gitu ya. Dan saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh publik melalui penolakan yang sangat luar biasa, tentu kita apresiasi ya, bahwa isu ini masih isu kita bersama gitu ya, dan termasuk juga teman-teman Sultan TV gitu ya, melihat isu ini harus kita kawal gitu ya, bahwa siapapun pelaku kejahatan seksual anak masa lalu ya tentunya adalah melukai dan memberikan dampak yang negatif ya terkait tumbuh kembang anak-anak kita. Sayangnya putusan hukuman pelaku ini kan tidak menerapkan undang-undang revisi yang kedua, undang-undang pelindungan anak gitu ya. Karena memang waktu itu kalau nggak salah kan 2016 ya putusannya. Sementara undang-undang revisi kedua itu adalah 2017. Di mana pelaku seperti ini gitu ya, bisa dipasang chip gitu ya. Kemudian diumumkan kepada publik. Jadi ketika hukuman tahanannya udah selesai, dia bisa disuntik ya, suntik kimia gitu. Dan putusan itu sudah ada di Mojokerto kemarin gitu ya. Tapi sayangnya undang-undang ini kan lahir sebelum SJ ini kan dituntut secara hukum waktu itu. Tapi kalau sekiranya baru isu ini ya tentu kita bisa memohonkan kepada hakim gitu ya, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada gitu ya, agar pemberatan terhadap pelaku kejahatan seksual anak ini harus dilakukan gitu ya, terutama penambahan hukuman gitu ya. Jadi penambahan hukum itu diputuskan ketika di pengadilan itu, misalnya kalau dia dikurung 15 tahun, kemudian ditambah pemasangan chip, kemudian ada juga sebagian itu saya lihat disuntik secara kimia, kemudian diumumkan ya. Nah ini sebetulnya regulasi kita sudah luar biasa gitu ya. Makanya ini adalah isu negara gitu ya. Jadi jangan main-main dengan isu ini gitu ya. Maka kita apresiasi kepada publik, termasuk juga teman-teman media yang paham dan menghormati, terutama kepada korban gitu ya, yang sekarang ini sedang menjalankan rehabilitasi ya. Kita nggak tahu kapan selesainya rehabilitasi, karena masing-masing korban itu kan punya, apakah dia sudah memaafkan pelaku ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Kalau dia memaafkan seperti apa, apakah dia melihat pelaku itu masih marah atau apa. Jadi temuan-temuan sains gitu ya, belum ada kita lihat kapan selesainya korban kejahatan seksual anak ini bisa pulih kembali gitu. Dan mungkin saja selama hidupnya dia masih mengingat kejadian itu gitu Mas. Oke, nah kalau KPI sebenarnya juga sebelumnya sempat mengajak masyarakat untuk tidak menyaksikan TV atau mungkin juga tayangan YouTube yang menampilkan SJ gitu ya. Dan respon dari masyarakat ini banyak yang mengatakan kenapa KPAI tidak langsung nih melarang lembaga penyiarannya secara langsung gitu. Nah kalau dari KPAI sendiri ini menanggapi respon masyarakat yang mengatakan seperti itu seperti apa nih Pak? Ya, saya kira respon masyarakat itu sangat positif ya. Kita tentu apresiasi terkait dorongan itu, terkait tuntutan publik itu. Tentu KPAI memiliki keterbatasan tusinya gitu ya. Dari mandat yang diberikan itu yang memungkinkan kita lakukan ketika ada aduan yang masuk ke kita lakukan telaah dan kajian terkait dampak-dampak tumbuh kembang anak, terkait prinsip-prinsip perlindungan anak gitu ya. Prinsip tumbuh kembang, prinsip non-diskriminasi gitu ya, prinsip bagaimana kita menghargai dan menghormati pendapat anak gitu ya.
Nah, dan itu sudah kita lakukan karena pelarangan atau kontrol itu berada di lembaga lain, Iya. maka hal yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi dengan teman-teman KPI, Iya. dan kita sudah melayangkan surat ya per 6 September kemarin terkait masukan-masukan kita, termasuk juga aduan yang masuk ke kita gitu ya, agar teman-teman KPI bisa memperhatikan ya terkait P3SPS itu, bisa melihat juga prinsip-prinsip perlindungan anak gitu ya. Termasuk juga kita bagaimana menghargai korban, sensitivitas korban perlu kita bangun gitu ya, Iya. kita hargai gitu ya. Nah, saya kira teman-teman KPI mudah-mudahan dengan masukan publik yang luar biasa dan termasuk juga dari kita KPAI, mudah-mudahan bisa diformulasikan satu kebijakan yang sekali lagi melihat prinsip-prinsip perlindungan anak, dan termasuk salah satunya adalah menghargai korban dari kejahatan seksual anak ini gitu Mas. Oke. Nah, kalau ngomongin soal televisi, ini banyak juga masyarakat yang menganggap kalau lembaga penyiaran televisi ini banyak melakukan atau menyiarkan tayangan-tayangan yang dianggap kurang sensitif nih terhadap perlindungan anak gitu. Dan mungkinkah kasus seperti sekarang ini bisa menjadi pembelajaran bagi televisi untuk bisa lebih sensitif terhadap perlindungan anak? Nah, ini akan kita bahas nanti nih Pak ya, setelah jeda break kita. Dan sebelumnya kita juga mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mau bertanya-tanya mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di Sultan TV. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang mengenai glorifikasi pelaku kejahatan seksual di televisi bersama dengan Bapak Dr. Jasra Putra, MPD selaku Kepala Divisi Wasmonef dari KPAI. Dan tadi juga ada satu pertanyaan yang lumayan cukup terpotong gitu nih Pak, yaitu soal apakah kasus seperti sekarang ini bisa menjadi pembelajaran bagi media penyiaran televisi untuk bisa lebih sensitif lagi nih terhadap perlindungan anak ke depannya nih Pak. Ya,
Ada dua hal yang mungkin terus kita koordinasikan ya. Pertama di dapurnya gitu ya, di lembaga sensor film gitu ya. Kan lembaga sensor film ini kita menganggap dapurnya lah ya. Terkait produk-produk film atau tayangan-tayangan yang kita sampaikan bagaimana tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak ya. Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, dan termasuk juga partisipasi anak. Karena sebagian artis-artis anak ya tentu ketika dia dilibatkan di production house dia itu harus memperhatikan bagaimana etika bekerja dengan anak, itu satu. Nah kemudian kedua, ketika itu sudah disajikan gitu ya, ibarat makanan yang diolah di dapur itu disajikan di salah satu rumah makan gitu ya, nah penyajiannya tentu harus penyajian tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Jadi kita berharap hulu hilir ini bisa nyambung gitu ya, sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban gitu ya, karena ada juga aduan yang masuk ke kita gitu ya. Ada salah satu seorang artis itu menanyakan tentang kepanjangan SD itu apa kepada anak SD gitu. Lalu anak SD itu nggak bisa menjelaskan, lalu dianggap itu adalah lucu dan seterusnya. Artis itu dapat viewer yang sangat luar biasa, tapi anaknya nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah, saya kira ini harus menjadi ketika kita melibatkan anak, bekerja dengan anak, atau mungkin membuat konten-konten dengan anak, ya safe child guarding itu harus menjadi perhatian, dan itu sudah ada pedoman-pedoman bagaimana etika bekerja dengan anak itu, misalnya tidak mengganggu sekolahnya anak, kemudian tidak boleh berduaan dengan anak ya, apalagi di tempat sepi gitu ya, kemudian jika dia dibekerjakan ya tentu harus melihat undang-undang ketenagakerjaan. Ada MOU dengan orang tua dan seterusnya. Nah ini terus kita ingatkan ya, sehingga lembaga penyiaran atau mungkin TV dan seterusnya tentu harus memperhatikan regulasi yang ada ini. Dan kita terus ingatkan gitu ya, walaupun ada juga sebagian kadang lupa ya mungkin teman-teman gitu ya, tapi kalau jika ada produksi satu film atau apapun gitu ya, bisa juga kita kalau mau berkonsultasi dengan KPAI gitu ya, silakan ya, kita terbuka, kita berikan masukan gitu ya, sehingga tayangan itu tidak menjadi kontraproduktif maksudnya, kemudian apalagi itu adalah isu yang sangat sensitif terkait pemenuhan dan perlindungan anak kita gitu Mas. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di live streaming kita nih Pak, mungkin coba kita bacakan beberapa Pak ya. Dan ini ada yang mengatakan dianggap berbahaya untuk masyarakat ketika ada masyarakat yang merasa kasihan nih tentang nasib SJ gitu ya, dalam mencari rezeki ketika tidak dibolehkan tampil di televisi maupun digital. Nah kalau KPAI ini menilainya seperti apa? Iya, saya kira ini kan SJ sudah melakukan kesalahan yang sekian kali ya. Iya. Jadi ketika kasus pelecehan seksual anak kemudian sampai menyuap aparat penegak hukum gitu ya. Kemudian ini lagi gitu ya melakukan dan ini terjadi di depan lapas gitu ya. Dan kita sangat sayangkan sekali lapas membiarkan atau memberikan panggung ya. Seharusnya kan apalagi ini situasi pandemi ya, kita harus menjaga gitu ya, jangan sampai kerumunan-kerumunan yang ada berpotensi meningkatkan kasus gitu ya. Walaupun kita tahu memang ini ada tugasnya teman-teman jurnalis ya, tentu kita hargai gitu ya. Tapi kesalahan-kesalahan ini saya kira mudah-mudahan SJ bisa belajar gitu ya. Karena proses di penjara itu sebetulnya proses untuk melakukan rehabilitasi kepada pelaku gitu ya. Tapi sayangnya semangat rehabilitasi yang dilakukan di penjara itu kan berbalik dengan tidak sensitifnya terkait isu ini gitu ya. Apakah kasihan? Ya tentu semua orang ini kan punya hak untuk mencari nafkah ya, bekerja dan seterusnya gitu ya. Saya kira mudah-mudahan SJ bisa belajar ya dengan apa yang dia lakukan ini, mudah-mudahan ada perubahan ke depan gitu ya.
Ya. Sehingga ada tempat lain yang bisa apakah mencari kehidupan dan seterusnya gitu ya. Dan kita tentu berpesan betul pada teman-teman media ya, sekali lagi glorifikasi ini tentu adalah melukai korban, melukai perlindungan anak, dan ini adalah isu negara yang tentu kita harus hati-hati karena teman-teman media juga punya tanggung jawab ya untuk memberikan edukasi kepada publik, termasuk juga anak ya, karena jumlah anak kita itu kan banyak. Benar. Dari 270 juta jiwa itu sepertiganya adalah anak, 84 juta. Jadi ini adalah masa depan negara juga yang harus kita lindungi, yang harus kita pastikan bagaimana mereka ini tumbuh dan berkembang dengan suasana informasi yang edukatif, informasi yang bisa memberikan kreativitas yang positif bagi mereka gitu ya. Dan apalagi di situasi pandemi ini, anak-anak kita sebetulnya butuh dunia hiburan. Benar. Tentu teman-teman media sangat punya peluang untuk memberikan hiburan yang edukatif bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak bosan juga di rumah gitu ya. Dan saya melihat gerakan teman-teman media sangat luar biasa juga untuk menghibur anak-anak kita. Tapi terkait isu ini ya tentu kita bertitip pesan betul gitu, bagaimana kita juga bersama-sama memerangi dan menurunkan angka kekerasan terhadap anak, yang dimana dalam aduan KPAI di era pandemi ini angkanya terus naik gitu ya. Dari 3.600 aduan yang masuk dari Januari sampai Juni kemarin gitu ya, itu isu yang paling banyak kedua itu adalah isu kekerasan terhadap anak gitu ya. Baik anak yang diperkosa, kemudian dilecehkan, baik pelakunya adalah ayahnya, orang terdekatnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah isu kita bersama, dan oleh sebab itu kita harus melihat kepentingan lebih luas, kepentingan bangsa kita, terutama anak-anak yang bagian dari instrumen bangsa ini, gitu Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi di mana banyak penggemar dari SJ ini kan mengatakan dengan di penjaranya SJ ini disebut fanfest-nya sebagai penembus dosa SJ di masa lalu. Nah, pelarangan KPAI ini dianggap mereka lebay. Nah, bagaimana menurut KPAI sendiri nih yang dari penggemar SJ yang menganggap tindakan dari KPAI ini dianggap berlebihan? Seperti apa nih, Pak? Ya, kita dengar saja ya, kritikan, masukan, ya tentu ini adalah energi positif bagi kita untuk terus memperjuangkan perlindungan anak di Indonesia gitu ya. Saya kira banyak juga yang berdoa bagaimana para korban yang jumlahnya bukan 1-2 orang gitu ya, di lembaga rehab itu kalau mau datang netizen lihatlah, sapalah mereka di lembaga rehab itu gitu. Tanyalah mereka bagaimana perasaannya, bagaimana lukanya gitu ya. Jadi jangan kita lihat ini kan pelaku kan sudah di penjara dan seterusnya gitu ya. Kita melihat hanya glorifikasinya saja gitu ya. Soal dia beraktivitas segala macam itu kan hak individu ya. Dan semua kita punya hak gitu ya. Tapi apakah kita dianggap lebay dan segala macam, ya terima kasih atas penilaian itu. Karena KPAI punya mandat oleh negara untuk memastikan bahwa bagaimana isu negara ini tidak tenggelam. Benar. Jangan sampai kita menganggap oh ini ada isu biasa, apalagi anak kita menganggap oh iya ya, ini SJ udah pelaku yang sangat luar biasa dielu-elukan kepada publik. Ya, jangan sampai ditiru juga oleh anak kita untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu penyiaran yang berlebihan ini kalau dia tidak mendidik ya sudahlah ya, mungkin banyak cara lain yang bisa kita lakukan gitu. Tentu kita tidak membatasi orang, individu ya, tapi sekali lagi kita memiliki konsensus. Pertama, kita telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan ini adalah isu dunia. Kemudian yang kedua, kita punya Undang-Undang Dasar ya, pasal 28 ayat B, setiap anak memiliki hak tumbuh dan kembang gitu ya. Kemudian terhindar dari diskriminasi dan termasuk juga kejahatan seksual gitu ya. Kita punya undang-undang perlindungan anak. Jadi instrumen ini kalau bukan kita yang menjalankan siapa lagi? Nggak mungkin di luar bangsa Indonesia yang menjalankan. Dan negara di samping berkewajiban punya kepentingan bagaimana generasi bangsa ini
bisa menjadi generasi emas 2045 yang kita elu-elukan itu gitu. Ya. Kalau prasyarat 2045 itu kita abaikan gitu, kita biarkan isu ini ya udah lakukan aja lah, nggak ada masalah isu ini ya, saya kira kita akan mengalami masalah di kemudian hari gitu. Nah oleh sebab itu yuk kita melihat kepentingan lebih luas gitu ya. Dan ini adalah bukan isu KPAI saja gitu, ini adalah isu dunia bahkan gitu ya. Dan oleh sebab itu tentu mudah-mudahan makanya kita menyampaikan penolakan publik ini adalah alarm positif ya bagi perkembangan isu perlindungan anak ke depan. Yang mudah-mudahan ini bisa kita jaga. Oke. Dan tidak hanya untuk kepentingan KPAI, tapi kepentingan 84 juta anak Indonesia kita. Siap. Yang dimana mungkin netizen yang tadi yang menyatakan lebih itu juga punya anak gitu. Iya. Bagaimana kalau dia merasakan jika anaknya yang menjadi korban gitu. Benar. Nah maka sensitivitas dalam isu ini perlu kita bangun secara bersama. Saya kira itu. Mas Oke. Bian. Nah, ini ada pertanyaan lainnya yang menanyakan bagaimana sikap KPAI ketika tontonan anak ini beralih ke handphone, bukan lagi televisi, dan tontonan handphone ini juga banyak yang negatif. Seperti apa nih, Pak? Ya, kita sedang memberikan masukan ya. Ada Permen Kominfo, tapi itu terkait gadget ya, karena anak-anak kita dalam situasi pandemi ini, dalam kajian dan survei kita, hampir 5 jam itu berada di gadget, di handphone itu. Gitu ya. Dan WHO menyatakan kalau sebelum pandemi ini, kalau 3 jam berturut-turut berada di layar ya, dalam bentuk game dan sejenisnya, ini sudah merupakan penyakit gitu ya, yang harus disembuhkan gitu ya. Tapi setelah pandemi, kita belum melihat kajian, tapi dampaknya baik dari sisi kesehatan maupun kesehatan jiwa ini sangat luar biasa ya, anak-anak kita yang katakanlah tidak bisa terhindarkan karena sebagian pembelajaran juga melakukan menggunakan media ini gitu ya. Tapi kita sayangkan memang dari 5 jam yang dipakai oleh anak setiap hari itu hanya 30% untuk pembelajaran. Jadi ini jadi tantangan kita bersama, dan orang tua juga banyak yang memberikan laporan kepada kita terkait keluhan-keluhan itu gitu ya. Dan bagaimana juga memastikan tontonan itu ya tontonan yang edukatif ya. Karena sebagian media digital itu kan kantornya tidak ada di Indonesia juga gitu, seperti YouTube, IG, kemudian TikTok dan seterusnya. Walaupun kita sering panggil ya, bagaimana misalnya Facebook tetap walaupun kantornya tidak di Indonesia, dia punya tanggung jawab karena dia berusaha di langitnya Indonesia, gitu ya. Tetap ada mekanisme perlindungan anak di aplikasi itu atau di media digital itu, gitu ya. Tapi ada masih banyak yang lain seperti Google dan seterusnya kan, ketika kita mengetik konten-konten negatif tertentu itu sangat banyak sekali masih muncul. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa, dan di data kita kejahatan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban itu di nomor 4 terkait pornografi dan cybercrime gitu ya. Jadi isu anak itu sudah beralih ke isu digital gitu. Nah saya kira maka ini tugas kita bersama ya. Tidak, kalau KPAI tangannya tentu terbatas ya. Makanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada peran media di situ. Teman-teman media juga punya peran memberikan menyiarkan secara edukatif, menyampaikan budaya-budaya kita gitu ya, budaya Indonesia yang sangat kaya ini, kemudian mengenalkannya kepada anak-anak kita secara baik, sehingga dengan filterisasi dan termasuk juga edukasi yang kita lakukan, mudah-mudahan anak-anak kita bisa terlindungi dan termasuk juga memilih ya pilihan-pilihan siar yang positif untuk mereka. Dan saya kira orang tua juga punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, karena orang tua kan juga memfasilitasi gadget itu gitu ya. Jangan sampai setelah difasilitasi urusannya selesai gitu ya. Belum selesai. Urusannya tetap bangun komunikasi dengan anak, bangun kesepakatan dengan anak. Jika melihat konten-konten negatif, anak harus melapor kepada orang tua, dan orang tua harus bisa menjelaskan secara baik. Karena konten-konten negatif itu mungkin tidak sengaja juga masuk ya ke handphone anak-anak kita, kemudian dia klik, lalu
karena kita terlambat menjelaskan, akhirnya dia bertanya-tanya, kemudian penasaran, mencari terus. Yang namanya anak ya sesuai dengan usianya, tentu memiliki keingintahuan yang tinggi gitu ya. Nah, maka tugas kita bagaimana memberikan informasi layak anak, dan kita sudah punya instrumen kabupaten kota layak anak, dan salah satunya dari 24 indikator itu bicara bagaimana informasi layak anak kita yang infrastruktur langit itu bisa betul-betul ramah pada anak-anak kita gitu, Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lainnya di mana SJ ini masih bisa tampil asalkan muatan kontennya mematuhi pedoman P3 SPS. Nah, kalau menurut KPAI ini apakah bisa seperti itu? Apakah seperti apa nih, Pak? Ya tentu kita serahkanlah kepada teman-teman KPI ya, karena teman-teman KPI lah yang punya otoritas untuk melihat itu. Tentu kita titip kepada teman-teman KPI, sekali lagi isu glorifikasi kepada pelaku kejahatan seksual anak ya tentu harus kita hindari ya. Kita stop, kita sudahilah gitu ya. Dan ini tentu tidak kepentingan KPAI saja, tapi kepentingan bangsa ini lebih luas, gitu. Kepentingan anak-anak kita, yang terutama korban ya, yang sedang menjalani rehab yang saya kira nggak mudah gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu ya datanglah ke lembaga-lembaga rehab, bertanya gitu ya. Dan dengan itu ya mudah-mudahan sensitivitasnya muncul gitu ya, empati itu muncul gitu ya, untuk memperjuangkan bagaimana isu ini menjadi isu yang terus kita perangi, isu yang harus kita kurangi, tapi di sisi lain juga bagaimana tanggung jawab kita menghormati korban gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan bersurat itu ke teman-teman KPI ya, dan kita sudah terbiasa ya berkomunikasi langsung gitu ya. Mudah-mudahan ada formulasi yang terbaik untuk kepentingan anak-anak kita ke depan gitu, Mas. Oke, dan mungkin terakhir Pak, mungkin ada pesan dari KPAI terhadap masyarakat khususnya ini untuk menanggapi glorifikasi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di media televisi nih Pak. Ya, pertama kita terus mendorong kepada masyarakat, pada orang tua, kepada teman-teman media gitu ya. Mari kita berjuang ya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan termasuk juga pelecehan seksual terhadap anak yang terus terjadi gitu ya, baik pelakunya orang terdekat atau orang lain. Lalu yang kedua, tentu kita harus hormati korban ya yang sedang menjalankan traumanya atau lukanya yang sangat mendalam. Kalau luka fisiknya mungkin bisa diobati, tapi kalau luka batinnya itu butuh waktu yang cukup panjang. Tentu semua informasi yang menghambat untuk kepulihan para korban ya tentu harus kita hindari gitu ya. Harus kita berikan empati kepada korban. Kemudian yang ketiga, tentu dengan kasus SD ini mudah-mudahan kita semua publik ya terus mengingatkan ya kepada lembaga publik, lembaga penyiaran yang tentu memiliki hak juga untuk menilai ya karena dia menonton. Tapi tentu kita berharap kita tentu mengapresiasi juga gerakan-gerakan terhadap teman-teman yang menolak terkait isu ini gitu ya, dan mudah-mudahan ini adalah alarm positif bagi perkembangan perjuangan kita terkait pemenuhan dan perlindungan anak yang tentu belum selesai ya dengan kasus ini. Mungkin banyak kasus-kasus lain yang tentu ini adalah menjadi isu kita bersama, dan mudah-mudahan tidak mengurangi juga di isu-isu lain ya terkait semangat, terkait pengawalan kita bersama sehingga anak-anak kita bisa terlindungi dan negara tentu menjadi kuat ya dengan harapan 2045 menjadi generasi emas yang kita banggakan gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk Bapak Jasra Putra sudah menemani kita pada pagi hari ini nih Pak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama, berjumpa Mas lagi. Bian. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya Pak ya.
Amin, 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 Mas. Oke, baik itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini terkait glorifikasi pelaku kejahatan seksual di televisi bersama Dr. Jasra Putra MPD selaku Kepala Divisi Wasmonef dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa menjadi pembuka wawasan kita untuk lebih bijak lagi dalam hal menyikapi atau bersikap dan juga lebih berempati terhadap korban dari kejahatan seksual terhadap anak. Dan kita akan berjumpa lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Dan akhir kata, Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.